Hai guys, Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi sediaan larutan. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Apriliana Dwi Aresta. Kedua, Nurul Asmi. Ketiga, Ayu Prihandari. Keempat, Husna Baharudin. Dan kelima, saya sendiri, Agripa Toban Parebua. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu meliputi yang pertama, definisi larutan. Kedua, karakteristik larutan. Ketiga, prinsip formulasi. Keempat, experience sediaan larutan. Kelima, teknik pembuatan larutan. Keenam, permasalahan terkait formulasi dan teknik pembuatan. Dan ketujuh, contoh sediaan larutan. Definisi larutan. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut, terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Selanjutnya, karakteristik larutan. Karakteristik sediaan larutan yaitu: pertama, jernih atau transparan. Kedua, warna, bau, dan rasa yang enak atau menarik. Ketiga, mempunyai kekentalan yang cukup. Keempat, bahan obat yang stabilitasnya atau kelarutannya dipengaruhi pH. Kelima, mempunyai berat jenis tertentu. Keenam, tidak memiliki endapan. Dan yang ketujuh, pelarut berupa cairan. Lalu, prinsip formulasi. Adapun prinsip formulasi yaitu yang pertama, stabilitas, yang kedua, keamanan, yang ketiga, efektivitas, dan yang keempat, akseptabilitas. Selanjutnya, eksipien sediaan larutan. Yang pertama, propilen glikol atau PG. Kedua, senyawa alkohol. Ketiga, sorbitol. Dan yang keempat, politilen glikol. Adapun teknik pembuatan sediaan larutan, yang pertama adalah penimbangan bahan baku, yaitu bahan aktif dan bahan tambahan. Kemudian proses pelarutan, setelah itu proses pencampuran, lalu proses penjernihan atau penyaringan, proses filling, dan yang terakhir adalah proses pengemasan. Penimbangan bahan baku. Pada saat penimbangan bahan baku, baik berupa bahan aktif maupun tambahan dilakukan, kita harus memperhatikan kebenaran bahan yang ditimbang, yaitu nama dan bentuk kimia dari bahan tersebut, kemudian ketepatan penimbangan atau jumlah dan cek skala. Parameter kritis, yang pertama jenis atau nama bahan, yang kedua ketepatan jumlah. Selanjutnya, proses pelarutan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat proses pelarutan dilakukan adalah yang pertama, teknik pelarutan, jenis pengaduk, kecepatan pengadukan, temperatur dengan atau tanpa pemanasan, dan yang terakhir adalah waktu atau lamanya pengadukan. Yang ketiga, proses pencampuran. A. Pencampuran secara langsung. Seluruh komponen formula ditimbang sesuai kebutuhan, lalu dimasukkan ke dalam tangki pencampuran atau compounding tank secara bertahap. Bahan aktif, bahan tambahan ke dalam cairan pembawa, diaduk sampai seluruhnya larut. B. Pencampuran secara tidak langsung, terdiri dari dua tahapan.
Masing-masing komponen dilarutkan terlebih dahulu dalam pelarut yang sesuai. Dikelompokkan dulu antara larutan yang encer dan larutan yang kental. Yang keempat, proses penjernihan atau penyaringan. Tujuannya yang pertama menjamin standar mutu kejernihan atau clarity. Yang kedua, semua bahan sudah terlarut sempurna. Yang ketiga, bebas dari kontaminan selama proses. Cek kadar sebelum dan sesudah proses penyaringan untuk memastikan tidak terjadi perubahan kadar akibat proses penyaringan. Kelima, proses filling. Biasanya langsung dengan sealing atau penutupan wadah teknik filling. Yang pertama, gravimetri, yaitu pengukuran berdasarkan berat, sediaan padat, dan cair. Yang kedua, volumetri atau pengukuran berdasarkan volume, sediaan cair. Kontan level atau pengukuran berdasarkan ketinggian tertentu. Yang keenam, proses pengemasan. Proses pengemasan meliputi yang pertama, pemberian etiket dan label, yang kedua, pemberian brosur dan leaflet, dan yang ketiga, pengemasan dan kemasan sekunder. Permasalahan terkait formulasi dan teknik pembuatan. Ada 4. Yang pertama, kelarutan zat aktif rendah. Yang kedua, stabilitas kimia dan biologi zat aktif dalam pelarut. Yang ketiga, interaksi obat eksipien. Yang keempat, stabilitas eksipien dalam kondisi yang sesuai untuk zat yang aktif. Contoh sediaan larutan. Yang pertama, potiones. Yang kedua, eliksir. Yang ketiga, sirup. Yang keempat, netralisasi. Contoh sediaan larutan yaitu yang pertama, potiones, contohnya OBH kombi. Yang kedua, eliksir, contohnya bisolfon. Yang ketiga, sirup, contohnya siladex dan ambroxol. Yang keempat, netralisasi, contohnya solutio, citratis, magnesici, dan amigdalas ammonicus. Yang kelima, sediaan topikal, gutae opichalmicae atau tetes mata, contohnya Insto dan Senfresh. Yang keenam, sediaan topikal, gutae nasales atau tetes hidung, contohnya Otrivin. Terima kasih, inilah hasil dari diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum, shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua.